the clouds, and I'm not coming down. I used to swim down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Suci Damayanti, NIM 2201092, Prodi Ekonomi Manajemen UN3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat dan hikmahnya. Zakat adalah ibadah yang memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, zakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat. Selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang membedakan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar 1 sa atau 2,5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Besarnya zakat bisa disesuaikan dengan konsumsi per orang dalam sehari pada waktu yang berlaku, karena hal ini bisa berubah akibat inflasi di negara tersebut. Meski umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, namun tidak semua umat Islam wajib dan bisa menunaikan amalan ini. Orang yang memiliki tanggung jawab amalan ini harus membayarkan zakat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya, seseorang ayah atau ibu yang wajib membayarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu disebut dengan harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, atau dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Berikut adalah syarat-syarat kewajiban yang dizakatkan. Yang pertama, harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Harta sepenuhnya tertentu juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Harta yang bisa dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syarat Islam. Harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai Islam, seperti mencuri dan lain-lain. Harta yang dimiliki bisa berkembang atau bertambah. Harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuannya. Harta tersebut merupakan kelebihan seseorang, tentunya memiliki jumlah minimal dan beberapa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, termasuk juga anggota keluarganya. Apabila kebutuhan pokok orang tersebut dan keluarga tidak terpenuhi, maka harta yang dimiliki tidak wajib untuk dizakatkan. Harta yang dimiliki seseorang jika sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dizakatkan. Berikut ini adalah syarat wajib untuk menunaikan zakat, yaitu harus beragama Islam, merdeka, muhalaf atau akhir balik atau sudah dewasa, tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup, dan harta milik sendiri. Selanjutnya ada rukun zakat, yaitu yang pertama niat. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus dilandasi rasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dilaksanakan ketika dilakukan penyerahan zakat. 2. Terdapat pemberian zakat atau muzaki. Muzaki adalah orang yang dikenal kewajibannya membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisbah dan haul. Keterima muzaki menurut hadis adalah beragama Islam, merdeka, harta dimiliki secara sempurna, mencapai nisbah dan telah haul. 3. Terdapat penerimaan zakat atau mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kriteria mustahik tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah, yang berarti sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil. Zakat yang digunakan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekaan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk kepentingan di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. 4. Ada harta yang harus dizakatkan, yaitu
Dikutip dalam buku Fikih Sunnah 2 oleh Syed Sabiq, terdapat 9 harta benda yang wajib dizakati, yaitu pertama, zakat emas dan perak, zakat piutang, zakat uang kertas, cek dan sejenisnya, zakat perhiasan, zakat mas kawin, hasil pertanian, zakat tabungan, zakat investasi, dan zakat barang temuan. Semua zakat tersebut memiliki nisabnya masing-masing sesuai syarat. Ada hikmat zakat. Yang pertama ialah zakat menyempurnakan iman. Rasulullah SAW bersabda, salah orang di antara kalian tidaklah beriman atau dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, yang artinya, karena dengan mengeluarkan zakat berarti kita peduli dengan saudara kita yang membutuhkan, sehingga salah satu hikmah dari zakat adalah menyempurnakan iman. 2. Zakat sarana menghapus dosa. Dari sekian banyak hikmah zakat, mungkin yang kedua ini yang paling utama, yaitu menghapus atau mengurangi dosa. Mengingat dosa-dosa kita yang terhambat banyak ini, Rasulullah SAW bersabda, amal memendamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa. Orang yang mampu berzakat tapi tidak mengeluarkannya, maka dosa dan keburukan yang menyimpannya, serta tidak sempurna keikhlasannya. Orang yang mampu berzakat tapi tidak mengeluarkannya, maka dosa dan keburukan yang menimpanya, serta tidak sempurna keislamannya. 3. Zakat untuk membersihkan harta. Salah satu hikmah zakat yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah untuk membersihkan harta, karena dalam harta, benda yang kita miliki, terdapat hak fakir miskin atau saudara yang membutuhkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengeluarkan hak mereka dalam bentuk zakat yang sudah Allah dan Rasulnya syariatkan. 4. Zakat dapat melatih kerendahan hati. Zakat merupakan perintah langsung dari Allah yang disampaikan melalui para rasulnya. Selain itu, zakat juga merupakan bagian dari rukun Islam yang harus ditunaikan oleh siapa saja atau yang mampu yang memeluk agama Islam. Dengan mengeluarkan zakat, maka kita yang sudah termasuk dalam golongan orang yang terendah hati, karena dengan sadar mengikuti apa yang Allah perintahkan. 5. Meningkatkan rezeki. Zakat yang kita keluarkan merupakan hak orang lain yang Allah titipkan melalui harta benda yang kita miliki. Hikmah zakat yang bisa kita ambil adalah, jika harta benda kita bersih dari hak orang lain, insya Allah harta benda yang kita miliki menjadi lebih berkah dan Allah lipat gandakan. 6. Mempererat persaudaraan. Hikmah zakat berikutnya hanya untuk memberi. 6. Mempererat persaudaraan. Hikmah zakat bukan hanya untuk pemberi, si penerima zakat pun juga akan mendapatkan hal yang sama, karena banyak kebaikan yang ada di dalam syariat zakat. Salah satunya adalah saudara yang kesusahan akan terbantu oleh zakat yang kita keluarkan, sehingga kesenjangan sosial pun bisa teratasi dan rasa persaudaraan yang tinggi pun akan tercipta dengan sendirinya, karena kita tidak dapat egois dan rendah hati terhadap yang kita miliki. 7. Zakat menjauhkan diri dari siksaan neraka. Hikmah zakat yang juga Allah abadikan dalam Al-Quran adalah menjauhkan kita dari api neraka, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34-35 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang yang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, mereka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dari dalam neraka, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka. Seraya dikatakan pada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.